warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para penonton setia YouTube Ma'had 1. Kembali lagi dengan saya, Uhti Naila, di YouTube andalan Ma'had Al-Jami'ah, yaitu Mantul Podcast. Mantul banget loh. Jadi di pagi hari ini kami akan menemani kalian semua dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Jadi di pagi hari ini kita akan bincang seru tentang musyrifah. Kalau ngomongin Ma'had Al-Jami'ah, tentunya kita tidak bisa lepas dari peran musyrifah. Jadi teman-teman, musyrifah adalah pendamping, pengurus mahasantri dan juga pembimbing beberapa mata kitab dan juga bahasa di Ma'had Al-Jami'ah. Di podcast kali ini bertemakan Challenge Accepted. Jadi musyrifah, oke lah. Nah, saya udah ditemenin nih sama narasumber kita yang tentunya istimewa banget. Beliau adalah Ketua Musyrifah Ma'had Al-Jami'ah periode 2024-2025, Ukhti Ifadah Esti Varianisa. Oke, daripada lama-lama di depan, langsung aja kita bincang-bincang bareng Ukhti Ifa supaya teman-teman pada gak penasaran nih tentang musyrifah. Oke ya? Saya sapa dulu Ukhti Ifanya. Assalamualaikum Ukhti Ifa. Waalaikumsalam Ukhti Naila. Selamat pagi Ukhti. Selamat pagi Ukhti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik dan sangat senang di podcast ini. Alhamdulillah sangat baik dan sangat senang. Dan juga padahal saya ini ketemu Ukhti Ifa setiap hari dan ngobrol, tapi setiap harinya tambah cantik saja. Masya Allah, aku Masya Allah. juga sangat cantik Ukhti. Masya Allah, Alhamdulillah saya jadi terbang. Oke Ukhti Ifa, langsung aja ya. Hari ini itu, pagi hari ini kita akan berbincang seru sama teman-teman juga yang sudah nonton di YouTube tentang musyrifah. Langsung aja di pertanyaannya ya Ukhti. Oke, Iya Ukhti Naila. siap. Oke, nomor 1. Seperti kuis ya teman-teman. Jadi saya mau tanya dulu nih ke Ukhti Ifa. Pertama kali, kesan pertama kalinya jadi mahasantri, perasaannya itu bagaimana sih Ukhti Ifa? Baik Ukhti Naila, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya sendiri sebagai mahasantri yang dulu, perasaan saya sangat takut. Karena apa? Karena awal kali saya meninggalkan kampung halaman. Dan di sini yang paling saya kaget itu adalah dirosahnya Ukhti. Karena apa? Karena sebelumnya saya sendiri belum pernah belajar kitab kuning mengenai makna pegon dan itu semua. Awalnya saya tahu dari sini. Begitu Ukhti Naila. Wah, Masya Allah. Ternyata Ukhti Ifa dan Ukhti Vina ini satu daerah ya Ukhti, di mana kira-kira? Di Ponorogo. Kita sapa teman-teman yang dari Ponorogo. Halo. Oke. Nah, sama ya sebenarnya Ukhti Ifa, saya juga baru pertama kali merantau di Tulungagung dan alhamdulillahnya saya tidak punya teman-teman. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita sama-sama merantau ya Ukhti Naila. Betul, sama-sama merantau. Dan tiba-tiba saja berjodoh sama Ma'had ini ya Ukhti. Masya Allah, saya juga sangat kaget kok saya bisa ya di Ma'had dengan semua kegiatan yang padat. Betul. Dan ngaji kitabnya itu yang sangat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Dan ternyata akhirnya menjadi ketua musyrifah. Masya Allah, itu sangat tidak terduga Ukhti. Sudah jodoh Ukhti, bagaimana lagi? Oke, ini kan masih jadi mahasantri ya Ukhti. Itu sudah kaget. Gimana rasanya kalau sudah bertransformasi dari mahasantri ke musyrifah Ukhti? Rasanya itu gimana? Bisa ceritain ke teman-teman? Oke, dari mahasantri ke musyrifah itu dengan jarak 1 tahun pembelajaran ya Ukhti. Dulu kita masih corona ya. Betul. Masih di keadaan corona, setelah itu masuk kuliah offline. Dan di situ di Ma'had sendiri saya hanya ada 2 bulan atau 3 bulan saja ya. Betul. Nah dari situ tidak tahu kenapa hati ini tergugah untuk mendaftarkan diri menjadi musyrifah gitu. Dan dari mahasantri ke musyrifah itu sendiri sangat berbeda. Pastinya tanggung jawabnya yang berbeda. Yang dulunya mahasantri itu diurus, sekarang mengurus, seperti itu. Jadi menurut saya menjadi musyrifah itu mengemban amanah yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar Ukhti Naila.
Karena apa? Karena kita mengurus banyak mahasantri dan kita sendiri baru menjadi musyrifah. Jadi menurut saya musyrifah sendiri itu sangat mengemban amanah yang luar biasa Uti, dan mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Nah, menjadi musyrifah sendiri itu ketika tahun pertama sedikit shock. Karena apa? Karena transformasi itu sendiri dari mahasantri yang awalnya diurus menjadi musyrifah yang harus mengurus seluruh mahasantri, lebih dari 100 mahasantri sendiri di Ma'had Al-Jami'ah. Tantangan yang sangat luar biasa bagi saya ya, yang notabene belum pernah menjadi organisasi, mengikuti organisasi luar, dan masih sangat-sangat belajar ketika itu. Alhamdulillah, tapi Ukti Iva ini sangat cepat beradaptasi ya Ukti. Jadi lama-lama akhirnya nyaman. Insya Allah seperti itu Ukti Naila. Walakhir ini sudah tahun ketiga menjadi musyrifah. Iya, tahun terakhir setelah Tahun ini terakhir. kita purna. Alhamdulillah. Oke, jadi ngomongin tentang nyaman nih Uti. Di Ma'had Al-Jami'ah ini tentunya musyrifah ini bertanggung jawab untuk memberikan kenyamanan, tapi juga bisa memberikan kedisiplinan dan pendidikan kepada mahasantri. Nah itu ya teman-teman, jadi musyrifah ini memiliki tanggung jawab yang besar dan amanah yang besar juga untuk mengurus mahasantri. Nah kira-kira apa sih Uti tantangan terbesar bagi jenengan untuk mengurus mahasantri ini? Baik, untuk tantangan terbesarnya mengurus mahasantri yaitu memahami karakter mereka masing-masing. Karena apa? Karena setiap pribadi itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, Uti Naila. Dan itu kita mengenal mereka hanya dengan durasi yang tidak lama. Seperti itu. Dan pun musyrifah harus sangat cepat untuk beradaptasi dengan mahasantri itu sendiri. Apalagi mahasantri yang baru masuk di Ma'had, yang siklusnya mereka itu masih berubah-ubah. Betul, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri ya, kita sharing ya Uti. Kalau mahasantri itu kita harus memahami juga, mereka tidak semuanya berlatar belakang pondok sebelumnya. Ya benar. Sehingga itu gimana ya, cara untuk bikin mereka itu nyaman ya Uti. Tapi kita juga tetap harus melaksanakan kewajiban dengan tertib, banyak kegiatan seperti itu, tapi juga bikin nyaman. Kira-kira gimana ya caranya Uti? Nah dari situ sendiri kita melihat bahwa mahasantri sendiri itu notabene tidak anak pondokan ya Uti. Betul. Banyak yang dari luar seperti itu. Dan bagaimana kita menyikapi mahasantri seperti itu, kita harus bisa membaca situasi mereka dan karakter mereka itu. Jadi ketika kita belajar untuk memahami karakter mereka satu persatu, lama-kelamaan itu seluruh musyrifah sendiri itu bisa membawa mahasantri itu untuk bersikap disiplin, mematuhi peraturan Ma'had sendiri. Seperti itu. Betul, pendekatannya jadi beda-beda tergantung santrinya itu seperti apa yang dihadapi. Iya, gitu benar ya. banget Uti. Jadi menurut saya mahasantri sendiri itu kan karakternya beda-beda banget ya Uti. Betul. Dan kita sebagai musyrifah harus memahami seluruh mahasantri, beratus-ratus orang mahasantri dengan berapa musyrifah aja, yang perbandingannya itu sangat luar biasa. Jadi kita sebagai musyrifah itu harus peduli sesama musyrifah dan juga ke mahasantri itu sendiri. Karena kita sebagai musyrifah itu menjadi pengganti ibu mereka yang ada di rumah. Jadi ketika di Ma'had, ibu mereka itu adalah musyrifah. Begitu Naila. Masya Allah, begitu ya. Kita harus menjadi ibu padahal belum punya anak, sudah latihan. Kalau Betul. dari anak sendiri ya Uti, kira-kira itu ketika kita harus menakzir mahasantri, apalagi mahasantri kita sendiri, itu rasanya ada rasa-rasa susah dan juga bersalah gitu ya. Iya, Betul. benar. Tapi gimana lagi kita harus menegakkan keadilan. Betul. Jadi dari yang Uti Naila katakan tadi, kita merasa kasihan kepada mereka ketika kita memberikan takziran kepada mereka. Tetapi itu sudah menjadi sebuah peraturan Ma'had tentunya ya Uti Naila. Betul. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya, dan mereka melakukan kesalahan pasti juga ditakzir itu tadi. Betul. Harus disiplin, harus sesuai Disiplin, peraturan. sesuai peraturan juga. Nah,
kira-kira ini kan banyak banget ya Uti kegiatannya di Ma'had ya. Jadi misalkan mereka tidak melakukan kegiatan, ditakzir kayak gitu ya. Benar Uti. Betul. Kita mulai dari pagi dulu kira-kira. Kira-kira itu ada solo ya Uti? Ya, pagi ada solo Subahul Lughah, yaitu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa. Terus nanti kalau sudah menginjak waktu maghrib dan juga isya sudah wajib untuk berjamaah. Betul, berjamaahnya ada apa aja ya Ti, yang wajib di masjid itu berjamaah? Maghrib, isya, dan juga subuh. Ini yang wajib Ukti. Selain itu bisa sunnah di masjid boleh, di kamar juga boleh. Bener banget. Nah setelah maghrib kita juga langsung ada kegiatan Ukti. Nah kira-kira apa kegiatannya teman-teman? Oke, habis maghrib itu kegiatannya yaitu sorogan Al-Quran atau mengaji Al-Quran ya Ukti. Betul. Menghafalkan juz amma. Oke. Terus habis itu kita jamaah isya. Setelah isya itu ada pembelajaran di Rosah, yaitu pembelajaran kitab kuning yang ada di Ma'had, dan itu menjadi dua bagian ya Ukti. Dua kelas. Yang pertama ada Di Rosah di Rosah 1 dan yang kedua itu di Rosah 2 yang berisi antara masing-masing kelas itu dengan kitab yang berbeda tentunya ya Ukti. Dengan tingkatan kitabnya masing-masing. Dan juga pasti teman-teman ini pada tahu Ukti isi dari di Rosah 2 karena teman-teman menyaksikan live-nya kita setiap hari. Oh iya, ada live-nya ya Ukti. Di mana Betul. live-nya Ukti? Keren banget. Live-nya di Ma'had 1. di YouTube Ma'had 1 tentunya. Betul. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang begitu padat dan juga tentunya Musyrifah ini juga kuliah dan mungkin mengikuti organisasi di luar dan kegiatan-kegiatan yang lain, sedangkan di Ma'had ini sudah sepadat itu. Nah, kira-kira bagaimana waktu menyeimbangkan antara waktu di Ma'had dan juga waktu untuk kegiatan di luar Uti? Baik Ukti Naila, menurut saya sendiri dari pertanyaan Ukti tadi, bagaimana membagi waktu ya Ukti antara kegiatan Ma'had dan kegiatan di kampus. Untuk kegiatan di Ma'had sendiri yang sangat padat itu dan kuliahnya yang sangat padat juga, kita harus bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Caranya kita menyesuaikan jadwal yang ada di Ma'had dan juga yang ada di kampus. Pun jadwal yang ada di Ma'had itu sudah disesuaikan di luar jam kampus ya Ukti. Betul, di luar jam kuliah. Di luar jam kuliah yang itu dari ba'da subuh, setelah itu ada ba'da maghrib dan ba'da isya. Dan begitu pun seterusnya berulang seperti itu. Berulang, alhamdulillah. Nah, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh mahasantri ketika baru pertama kali mukim. Betul ya, banget Ukti Naila, sangat banyak pertanyaan seperti itu. Mereka yang biasanya tidur jam 9, tiba-tiba harus tidur jam berapa? Harus tidur jam 10, jam 11 karena harus mengerjakan tugas setelah ngaji. Ternyata bincang seru kita ini sudah ada beberapa menit nih menemani teman-teman. Nggak kerasa ya teman-teman ya. Kita di penghujung. Sebelumnya saya mau tanya dulu ke Uti Iva nih. Dan tentunya ini berguna banget buat para pengurus dan juga para mahasantri yang baru mukim. Ada pesan dan kesan dari Uti Iva untuk kalian semua. Monggo Uti Iva. Syukran Ukti Naila. Untuk kesan-pesan untuk mahasantri sendiri, mahasantri harus bisa menjaga atau mengatur waktu dengan sebaik-baiknya karena menyeimbangkan antara kegiatan Ma'had dan juga kegiatan kampus, dan juga semangat belajar dalam menuntut ilmu karena insya Allah pasti akan ada barokah di kemudian hari. Untuk Musyrifah sendiri Ukti Naila, Musyrifah itu harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh mahasantri karena mahasantri mencontoh dari apa yang dikerjakan Musyrifah, apa yang melalui kegiatan Musyrifah itu sendiri Ukti. Dan kita harus bersabar untuk menghadapi seluruh mahasantri. Nah, untuk Musyrifah sendiri, kesan dan pesan saya untuk Musyrifah sendiri harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh mahasantri karena mahasantri meniru Musyrifah sendiri itu, terutama kemungkinan besarnya itu adalah ke Ukti blognya ya Ukti. Betul. Ke Ukti yang dekat dengan mahasantri.
santri seperti itu. Dan menjadi musyrifah sendiri itu harus sabar Uhti untuk menghadapi seluruh mahasantri dengan karakter-karakter yang sangat berbeda. Begitu Uhti Naila. Wah, bagus banget ya pesan dan kesannya dari Uhti Iva. Silahkan kepada para penonton, apalagi mahasantri dan juga musyrifah yang mungkin nonton, bisa diteladani ini pesan kesannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kebanyakin sabar, insya Allah pasti ada barokahnya. Kita Amin. ikhlasin ke Allah semuanya ya Uhti. Iya Uhti. Oke, gak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Saya Uhti Naila di sini meminta maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan dari awal hingga akhir, dan saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menyaksikan Mantul Podcast. Jangan lupa terus saksikan Mantul Podcast ke depannya. Di episode-episode setelahnya pasti ada pembicaraan yang seru banget. Mantul Podcast, mantul banget loh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.